Hai, selamat datang di channel Jadi Konten Kreator bersama dengan gue Samuel Moses. Oke, nah ini adalah video thriller ya. Apa ya? Trailer ya, bukan thriller lah. Trailer. Dimana gue ingin sedikit memperkenalkan. Ini channel isinya apaan? Ya, jadi ini masih apa adanya dulu. Gue belum pakai editing segala macam. Biar cepat dulu aja sih ya. Jadi tujuannya adalah biar teman-teman semua tahu ini channel dibikin untuk apa, didedikasikan untuk apa, dan apa harapan kedepannya untuk membantu teman-teman semua ketika mengikuti channel ini dari segi apanya gitu ya. Nah, so teman-teman, basically gue adalah seorang digital marketer juga, entrepreneur juga, dan gue sebenarnya bukan entrepreneur sih, lebih ke membantu usaha orang tua ya di bidang bahan bangunan. Ya, lo bisa cek channel kita di distributor bangunan ya, atau ketik aja distributor bahan bangunan, cari yang logonya warnanya merah. Oke, gue belum editing jadi lo cari aja langsung kalau penasaran. Gue juga ada Salon Mobil Bandung ID. Oke, itu channel tentang auto detailing, nano coating. Gue juga ada bikin seputar percintaan ya. Nama channelnya adalah Ngomongin Cinta. Gue juga ada bikin channel seputar copy trade, dimana gue sharing tentang finance, investasi dan sebagainya. Cuman sekarang lagi di stop dulu. Oke. Terus gue ada bikin channel apa lagi yang wellness coach ya. Jadi gue hobi olahraga, gue seneng banget ngomongin kesehatan, ngomongin tentang how to optimize your body, mind and spirit. Jadi karena gue suka banget ngomongin begituan, jadi akhirnya gue bikin channel juga. Oke, jadi so far gue make sure semuanya belum berhasil. Ya, jadi kalau banyak konten kreator yang share keberhasilan, kayaknya gue banyak share kegagalan sih, dan kayaknya gue tahu kenapa gue gagal gitu ya. Nah, kalau dirasa teman-teman bisa mendapatkan insight dan suka dengan kegagalan gue, apaan sih suka dengan kegagalan kok di subscribe? Ya, basically gue akan share kenapa gue gagal ya. Jadi gue tahu kenapa gue gagal dan bagaimana caranya berhasil, dan kenapa gue belum lakuin. Nanti gue juga akan share di channel ini, karena gue tidak akan share di channel lain, terasa kurang nyambung ya. Kan aneh banget ngomongin konten kreator tapi di channel yang ngomonginnya kesehatan. Oke? So, that's not good untuk kita bahas. Nah, karena pengalaman gue yang sedemikian banyak ya, gue merasa otak gue nih mulai ngebul ya, karena menyimpan banyak memori di kepala, dan gue pengen keluarin di channel ini semua. Oke? Nah, di channel ini gue akan membahas seputar how to be a content creator. Of course, kalau ngomongin soal content creator, gue akan membahas dari sisi penghasilan. Gue udah bikin videonya, cuma diedit aja. Jadi gue akan sharing gimana caranya mendapatkan penghasilan, itu yang jadi fokus utamanya. Dan gue sangat-sangat menyarankan teman-teman mendapatkan penghasilan dari content creator bukan dari AdSense ataupun endorse, karena mendapatkan penghasilan dari sana itu terasa sangat sulit ya. Jadi nanti gue akan banyak sharing juga mana yang lebih gue rekomendasikan, which is itu bisa dari affiliate. Itu terasa lebih gampang untuk kita dapatkan penghasilan. Terus kita bisa juga dari bisnis offline ya, nanti gue juga akan share gimana caranya. Gue juga akan share bisa jualan e-course, kita jualan e-book ya. Dan gue juga akan share dari sisi yang lain, dimana mungkin ya gue jujur, gue pribadi banyak menemukan konten kreator itu cara meningkatkan viewsnya, tekniknya misalnya dengan mengikuti trending topik, bikin video-video lagi trending, itu nggak salah ya, itu bener banget, gue juga merasakan efek demikian. Terus kita juga bisa bikin hook yang bagus ya, terus kita bisa add topik misalnya di Instagram, terus kita juga bisa menggunakan efek-efek yang lagi viral misalnya gitu ya, atau kita juga bisa menggunakan hashtag yang lagi viral ataupun keyword kalau di YouTube gitu ya. Tapi gue merasa cara-cara itu lama ya, makanya kenapa itu gue gagal. Dan cenderungnya lebih ke hoki-hokian dan testing. Kalau lu pengen mencari audiens tuh suka lu di sisi yang mana ya, konten yang seperti apa, itu kita bisa testing dengan cara demikian ya, untuk mencari konten yang viral yang cocok sama kita. Tapi
Kalau ngomongin viewsnya akan meningkat, akan meledak dengan cara mengandalkan cuman itu doang, gue merasa itu sulit banget ya. Kayak misalnya gue di ngomongin cinta, gue mencoba berbagai macam subtopik ya. Misalnya dari cara PDKT, cara komunikasi, perselingkuhan, terus gue ngomongin soal cara trik-trik tentang mencari pacar, oke? Dan so far yang paling viral adalah perselingkuhan. Tapi poinnya, ngomongin perselingkuhan itu viralnya nggak nyampe duar, meningkatkan followersnya sampai berapa gitu ya? Enggak sih, ya. Nah, strateginya adalah kalau kita pengen meningkatkan followers, ya, lu cari yang viral, udah gitu kita iklanin. Ya, itu isi poinnya. Nah, di situ kita bisa mendapatkan followersnya yang cukup signifikan ya, dan I think itu lebih terasa lebih logik, lebih masuk akal ya, karena IG kan juga butuh uang ya, ataupun YouTube di sini juga butuh uang dong ya. Jadi kita testing dulu yang viral yang mana, terus kita iklanin. Nah, gue merasa ya, dan gue juga tidak menemukan orang-orang yang merekomendasikan cara demikian. Oke? Mungkin ini adalah sebuah market cap, atau mungkin gue aja yang belum ketemu sih orang-orang yang merekomendasikan demikian. Jadi gue akan menggabungkan semua semua teknik pengalaman digabung dengan digital marketing, digabung dengan ads. Jadi lu akan melihat juga channel ini mungkin sedikit gado-gado. Ada editing nanti, ada Facebook ads, Google ads, TikTok ads, content creator, terus ada ngomongin handphone dikit-dikit lah. Tapi gue nggak akan dominan di sana ya, karena basically bukan dari sana sih memberikan views yang banyak ya. Kamera bagus is good, tapi the content is more good untuk difokuskan, untuk kita tekankan supaya orang tuh bisa tetap setia sama channel kita gitu ya. Jadi ya gue share mungkin akan sekedar ya cuman share aja lah, nggak akan terlalu banyak ya. Gue akan lebih fokusnya di digital marketingnya, gue akan lebih fokus di how to be a content creator, bikin script, public speaking dan sebagainya ya. Yang elemen-elemen yang jauh lebih penting ketimbang cuman ngomongin kamera doang. Oke? Itu aja sih. Jadi kalau lo merasa suka dengan channel ini, dimana gue akan fokus di cara menghasilkan uang melalui content creator, dan gue juga akan membahas berbagai macam strateginya, termasuk digital marketing framework di sini. Lu boleh subscribe channel Jadi Content Creator, dan harapan gue ketika lo subscribe, lo bisa nggak ketinggalan info dari apa yang gue upload, dan lo tetap keep update, bisa sharing juga, bisa tukar pikiran juga, dan hopefully konten-konten gue bisa membantu lo semua menghasilkan uang melalui Jadi Content Creator. Oke? Satu hal terakhir ya, tiba-tiba gue ingat ya, kenapa kita harus jadi content creator? Karena sejauh ini untuk bisa orang percaya membeli produk agak sulit kalau misalnya si ownernya atau si pemilik usahanya tuh nggak muncul ke permukaan ya. Jadi hari gini memang ada yang namanya 3 hal: corporate branding, product branding, dan juga personal branding ya. Corporate branding lu berarti mempromosikan perusahaan lu ya. Biasanya orang kurang begitu peduli kalau perusahaannya yang muncul. Product branding mungkin karena produknya oke, bagus dicari-cari orang, tapi mungkin kalau muncul kompetitor ya, ada yang niru-niru produk lu, ya produk lu bisa kebanting, margin bisa hilang, dan itu bisa terbukti dari kalau kita bermain affiliate marketing ya. Affiliate marketing, kita ngambil barang dari Shopee misalnya, terus kita jual Facebook ads, terus iklan kita ditiru, produk kita ditiru, si kompetitor jual lebih dikit, lebih murah dikit ya. Ya udah gitu, lama-lama si produknya bisa dimakan zaman ya. Oke. Nah, kita pengen dong kerja keras kita itu dari awal ya. Dari awal itu makin lama makin ibarat dengan usaha yang kecil tapi bisa dapat hasil yang besar. Nah, I think kayaknya the best way untuk mempromosikan dan susah ditiru adalah diri lu sendiri, which itu adalah personal branding ya. Makanya dengan menjadi content creator, kita bisa membuat orang tuh lebih gampang membeli karena kitanya yang membuat mereka suka ya. Dan of course kalau diri kita sendiri kan susah dong ditiru dong. Masa bikin cloning kan? Gak mungkin ya. Ya. Gak mungkin guys, gak mungkin. Ya, jadi diri kita itu I think that's the unique, satu-satunya di dunia. Dan itulah kenapa kita yang harus menjadi personal branding di mata orang lain ya. Artis Deddy Corbuzier cuma satu.
di dunia dong ya. Raffi Ahmad cuma satu, terus Atta Halilintar cuma satu ya. Makanya mereka di endorse, dan kompetitor mereka ya paling orang-orang yang sejenis di market mereka. Tapi kalau mencari Atta Halilintar yang sama, Deddy Corbuzier yang sama, ya tidak ada sih. That's they call the uniqueness, dan kita bisa dapatkan uniqueness itu dengan menjadi content creator. Share your mind, share your thing ya. Terus you share your point of view of the product, dan itu bisa kita lakukan di masa kini untuk tetap bisa mendapatkan penghasilan dan memenangkan kompetisi. Personal branding jawabannya dan how to-nya dengan menjadi seorang content creator. Oke, itu aja preview dari gua, trailer dari gua. Semoga lu suka dengan channel ini. Kalau suka boleh subscribe dan klik tombol loncengnya. Tapi kalau lu merasa ini nggak cocok, nggak apa-apa ya. Nanti lu lihat-lihat dulu aja video-video gua yang gua upload ya. Hopefully itu kalau lu cocok, boleh subscribe channel ini. Thank you guys. See you on the next video.